Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas tentang sepasang suami istri yang dijodohkan hanya karena kedua orang tuanya adalah orang-orang yang soleh. Namun sebelum kita bahas, jangan lupa akun ini di-report jika menyesatkan. Namun jika bermanfaat, cobalah subscribe. Mungkin tertarik dengan konten-konten selanjutnya. Terima kasih. Dikisahkan secara nyata bahwa ada sepasang suami istri ditakdirkan jodoh hanya karena orang tuanya adalah orang-orang soleh. Jadi ini kisah nyata dan hikmahnya sungguh luar biasa. Mari kita simak. Terjadi di zaman Bani Israel. Ada seseorang hendak menjual tanahnya. Lalu ada orang yang mau membeli. Si penjual menawarkan harga untuk ukuran tanah yang ia jual. Lalu disepakati dengan harga yang telah ditentukan. Setelah pembeli membayar lunas kepada si penjual, ia mendapati tanah yang ia beli ketika digali di dalamnya terdapat sebongkah emas yang sangat besar sekali. Mengetahui hal ini, maka si pembeli tanah pergi ke penjual dengan bergegas, dengan sangat cepat. Ia tidak mau menerima emas yang terdapat di dalam tanah yang ia beli. Ia khawatir emas itu bukan haknya. Lalu ia pergi ke penjual ingin mengembalikan emas tersebut. Dan uniknya adalah si penjual juga tidak menerima emas yang telah ditemukan oleh si pembeli, karena penjual berkata, itu adalah hak Anda. Karena Anda telah membeli tanah, maka semua yang terdapat di tanah tersebut adalah milik Anda, kata si penjual. Si pembeli balas jawab, Mas, mohon maaf, niat saya membeli itu tanah. Maka selain tanah itu bukan hak saya, kata si pembeli. Si penjual ngotot, tidak Mas, karena engkau sudah membeli tanah saya, maka semua yang terkandung di dalamnya adalah milik Anda, adalah hak Anda. Si pembeli tidak mau menerima emas karena takut bukan haknya. Si penjual tidak mau menerima emas karena memang bukan haknya. Jadi antara penjual dan pembeli ngotot sama-sama menolak emas. Ini unik hingga keduanya melapor kepada hakim. Tanpa basa-basi tibalah di pengadilan. Di depan hakim mereka mengatakan semuanya. Penjual berkata, saya tidak mau menerima emas karena ia sudah bukan hak saya. Si pembeli berkata, saya tidak mau menerima emas karena saya hanya membeli tanah. Lalu si hakim dengan bijaknya bertanya kepada si penjual, wahai penjual, apakah engkau punya anak? Penjual berkata, saya punya anak perempuan. Hakim tanya ke si pembeli, wahai pembeli, apakah engkau punya anak? Saya punya anak laki-laki. Dengan tegas Pak Hakim berkata, wahai bapak penjual, bapak pembeli, nikahkanlah anakmu dengan anaknya. Insya Allah keturunan dari anak-anakmu itu akan terlahir anak-anak yang soleh-soleha. Secara bersamaan, hitungan detik, penjual dan pembeli kaget. Oh, kenapa demikian Pak Hakim? Maka Pak Hakim menjawab, ketahuilah, dengan laporan yang tak diduga-duga ini membuat hati saya yakin bahwa kalian berdua adalah orang yang sangat warok, orang yang sangat berhati-hati dalam menerima apapun. Penjual tidak mau menerima karena memang bukan haknya. Si pembeli takut menerima karena mungkin bukan haknya. Karena di zaman Bani Israel mungkin hukum ini belum ditentukan. Jika di umat Islam hukum ini jatuh mutlak adalah milik si pembeli. Namun karena
si pembeli khawatir dalam hatinya memiliki sifat yang warok, takut akan memakan sesuatu yang tidak halal, maka yakinlah si hakim untuk menjodohkan keturunan-keturunannya. Ketika sepasang suami istri yang terlahir dari orang soleh, insya Allah kebanyakan juga akan soleh, lalu dijodohkanlah anaknya orang soleh dengan anaknya orang soleh, insya Allah keturunannya akan menjadi soleh-soleha. Itulah pemikiran si hakim yang luar biasa. Hikmahnya apa? Dalam Islam kita sudah tahu dan tercantum di dalam Al-Quran bahwa orang baik kebanyakan dijodohkan dengan yang baik, dan orang buruk kebanyakan jodohnya adalah orang buruk. Ketika orang baik berjodoh dengan orang baik, lalu mereka berumah tangga dengan baik, maka akan menghasilkan keturunan-keturunan yang baik-baik. Mudah-mudahan kisah ini menjadikan kita lebih terbuka untuk terus-menerus berbuat baik, sehingga Allah mentakdirkan jodoh kita adalah orang baik dan keturunan-keturunan kita adalah keturunan-keturunan yang baik-baik. Alhamdulillah ya Allah, jodohkanlah kami dengan orang-orang yang baik sehingga bisa membawa kami ke dalam kebaikan dan meninggal dalam keadaan yang terbaik, yakni husnul khotimah. Alhamdulillah. Demikian kisah yang mungkin simpel, namun ketika kita kaji sangat luar biasa ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tunggulah episode yang akan datang, mungkin lebih menarik. Maka jangan engkau abaikan kisah ini, dan semoga kita menjadi orang yang baik. Alhamdulillah, terima kasih, cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.